Shalom, damai di hati, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten di kolom 1 sampai kolom 27 dan semua yang mengikuti ibadah ini yang dikasihi dan diberkati Tuhan, belum terlambat untuk menyampaikan selamat tahun baru. Tantangan dan pergumulan pasti datang silih berganti, tapi semua itu justru semakin mempertegas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sungguh amat baik. Karena itu saya mengajak kita untuk terus membangun mezbah, menyembah Tuhan. Bersama saya Pendeta Roy Martin Langoy, mari kita mengikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Hari ini Selasa 4 Januari 2022. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau yang berkenan menghantar kami di lembaran keempat di tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan, tahun 2022 di saat ini. Kami selalu rindu untuk membangun mezbah dalam keakraban hubungan kami dengan Engkau, supaya kami hidup semakin mengasihi Engkau, memaknai kehidupan individu kami sebagai gereja, dan menyatakan itu dalam kehidupan organisasi, gerejamu, lewat hal-hal yang konkret, yang nyata. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan menyapa kami dengan sabdamu, karena sabdamu itu menguatkan, menginspirasi dan memberkati. Kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami, bahwa kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni dan kasihani kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Layakkan kami untuk boleh ada di sekitar sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam 2 Tawarik pasal 27 ayat 3. Tertulis begini dalam Alkitab. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok oval. Demikian pembacaan Alkitab kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita hari ini, rumah Tuhan menjadi prioritas. Saudaraku, ada pepatah yang mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ungkapan ini berarti bahwa seorang anak pasti akan mewarisi sifat orang tuanya. Tapi ini tidak sepenuhnya jadi pada kehidupan Yotam, Raja Yehuda. Karena tidak semua hal yang dilakukan ayahnya Uzia, dia ikuti. Di awal pemerintahan Uzia ayahnya, memang sang ayah melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tapi setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Itu dicatat di 2 Tawarik 26 ayat 16. Hal fatal yang dilakukan Uzia adalah saat dia memasuki bait Tuhan dan membakar ukupan di atas mezbah, pembakaran ukupan. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam, bukan oleh seorang raja. Akibatnya dia menerima hukuman dari Tuhan, dia sakit kusta sampai pada hari matinya. Itu dicatat dalam 2 Tawarik 26 ayat 21. Yotam yang melanjutkan kepemimpinan ayahnya tidak mengikuti jejak hitam ayahnya. Dia benar-benar melakukan kehendak Tuhan dengan menjalankan tugasnya sebagai seorang raja dan tidak mengambil alih tugas seorang imam. Yotam mengerjakan pembangunan fisik dalam kerajaan yang dipimpinnya. Rumah Tuhan menjadi prioritasnya. Itu yang tercatat dalam 2 Tawarik pasal 27 ayat 3 bacaan kita di hari ini. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan
pada tembok oval. Yotam memperbaiki sekaligus memperindah bagian rumah Tuhan. Karena seperti yang ditulis dalam bagian paralel di 2 Raja-Raja 15 ayat 32 sampai ayat 38, tertulis bahwa bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan. Dan karena itu bait Allah harus dibuat sebagus mungkin, supaya boleh menarik minat atau perhatian umat untuk datang beribadah kepada Tuhan di baitnya yang suci dan kudus. Yotam juga mengadakan banyak pembangunan pada tembok oval. Saudaraku, lereng bukit selatan bait suci disebut oval, yang secara harafiah diterjemahkan dengan gundukan. Temboknya akan menjadi benteng yang menghubungkan Sion dan Moria. Itu yang telah dikerjakan oleh Uzia di 2 Tawarik pasal 26. Dengan tujuan untuk mengamankan kota dari serangan dari selatan dan timur. Yotam mengisi masa pemerintahannya dengan banyak membangun. Bait Allah menjadi prioritas untuk menarik minat umat datang beribadah kepada Tuhan. Kemudian tembok sebagai benteng untuk mengantisipasi serangan musuh. Saudaraku, saya dan saudara-saudara, kita bukan seorang raja seperti Yotam. Tapi kita dapat belajar dari apa yang dikerjakannya. Kita yang adalah gereja secara individu, harus memperhatikan fisik gedung gereja, tempat kita beribadah. Dari apa yang telah dibahas di sidang majelis jemaat, di tahun 2022 ini, kita akan melihat bagian-bagian tertentu di gedung gereja yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk direnovasi, terutama di bagian menara. Kita telah mengetahui bersama bahwa gereja Gedung Gemim Maranatha Selatan ini dibangun atas kasih karunia Tuhan 2 tahun oleh orang-orang tua kita. Semangat yang mereka miliki itu harus kita miliki saat ini. Bagaimana kecintaan kita kepada gereja Tuhan, pada jemaat ini, akan mendorong kita untuk bekerja bersama-sama. Seperti orang tua yang kita kerjakan di masa yang lampau. Ada jemaat-jemaat yang sudah berkarya di luar daerah, bahkan mungkin ada di luar negeri. Mari lihat gereja, di mana kita, atau di mana saudara-saudara dibentuk dalam iman kepada Tuhan. Bersama-sama menopang lewat program renovasi gereja di bagian menara secara khusus yang akan dilaksanakan. Tugas kita merawat gedung gereja. Bagian menara yang membutuhkan perbaikan, mari kita support bersama-sama. Kita berikan dukungan, support baik dari dalam maupun dari luar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setelah kita memprioritaskan untuk bangunan gereja ini, seperti Yotam yang memprioritaskan rumah Tuhan, maka selanjutnya di tahun yang baru ini buatlah strategi pertahanan. Kalau Yotam membangun tembok untuk berfungsi sebagai benteng serangan dari musuh-musuh, maka bagi saya dan saudara-saudara kita, mari kita buat strategi pertahanan dari berbagai serangan. Seperti kesehatan yang kita hubungkan dengan pandemi masih sementara kita hadapi saat ini. Ketika varian-varian yang baru muncul, varian Omikron, kita buat strategi untuk berdamai sekaligus mempertahankan diri kita. Hal yang sederhana yang dikerjakan lewat melaksanakan protokol kesehatan. Strategi untuk mempertahankan kehidupan kita bertahan di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Tapi juga bagaimana membangun pertahanan iman yang kuat, supaya tidak akan mudah dikalahkan oleh serangan kuasa kegelapan. Berusahalah, saudaraku, kita berusaha sekuat tenaga seperti Raja Yotam
membangun tempat ibadah, tapi juga membentengi kerajaannya. Selamat berjuang menggapai berkat-berkat Tuhan di hari ini, bahkan di sepanjang tahun rahmat Tuhan, di tahun 2022 ini. Jadikanlah Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ada kesempatan, ada ruang bagi kami untuk bangun mezbah, menyembah Engkau. Engkau berkenan menyapa kami dengan sabdamu, itu memberikan kami kekuatan. Bagaimana keyakinan iman yang dimiliki oleh Raja Yotam, sehingga berusaha untuk memprioritaskan rumah Tuhan. Demikian dalam kehidupan kami. Kami sebagai gereja secara individu, dan kami Engkau bentuk dalam organisasi di bawah naungan Gereja Masih Injil di Minahasa, secara khusus yang ada di Jemaat Maranatha Paselatan. Engkau berikan, anugerahkan kepada kami bangunan gereja yang telah dibangun oleh jemaat-Mu, diperjuangkan oleh orang-orang tua di masa yang lampau. Dan tugas kami saat ini Tuhan, untuk merawat dan memelihara. Ini jadi kekuatan kami, baik gereja secara individu, tapi juga gereja secara organisasi. Tuhan tolong kami, Jemaat Maranatha Paselatan, kolom 1 sampai kolom 27, dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia, kami semua diberkati, semakin teguh kepadamu ya Tuhan, berpegang pada ketetapan-ketetapan, kepada ajaran, pada perintah Tuhan yang kami baca dari dalam Alkitab. Tantangan, pergumulan, pasti akan kami hadapi di tahun ini. Tapi kasih setiamu ya Tuhan, itu jadi kekuatan kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati kami semua. Perangkat pelayanan yang ada, diberkati. Yang baru mengawali tahun pertama dalam periode 2022-2026. Teman-teman pelayan khusus Yaken Penatua, kami semua diberkati. Sebagai pendeta, sebagai vikaris pendeta, pegawai, kostor, kami bekerja bersama-sama untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan jemaat-Mu yang bekerja di pasar, di kebun, di jalan sebagai tukang ojek, sebagai sopir, sebagai guru, sebagai pegawai, pekerja di rumah sakit, TNI, Polri, semua bidang pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami, termasuk saudara-saudara kami yang berusaha di pusat pertokoan. Tuhan Engkau berkati. Semua yang kami boleh nikmati itu adalah anugerah Tuhan. Dan buat kami selalu mencintai Engkau sehingga hidup ini selalu memprioritaskan Engkau. Terima kasih Tuhan. Yakin kami, dengan memprioritaskan Engkau, kami pasti diberkati. Engkau yang terus memberkati tim multimedia Pemuda Gemim, Maranatha Paselatan, untuk tugas kerja yang dilakukan di balik layar dengan penuh sukacita. Mereka bekerja dengan keahlian mereka, sehingga ibadah ini yang dilakukan secara live streaming atau yang direkam dan diolah lewat program-program yang Engkau anugerahkan kepada mereka, keahlian mereka boleh menjadi saluran berkat, berkati anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, semua yang berperan di belakang layar sehingga pelayanan ini boleh dikerjakan, pribadi dan kehidupan keluarga mereka ada dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Jemaat-Mu yang sementara bergumul karena kondisi fisik kesehatan mereka, karena sakit yang mereka alami, Tuhan, kami mohon Engkau jamah dan pulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami yang berdoa kepadamu.
Kami bertekad menjalani hari ini dengan menjadikan Engkau sebagai prioritas. Dan itulah berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini, Selasa 4 Januari 2021. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati. Lewat pemberitaan ini, Tuhan Yesus yang akan selalu menjadi prioritas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.